Bab 1567. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitu Nathan mengatakan ini, semua orang tersentak. Teknik ini telah menghancurkan hidup mereka. Sekarang dia datang untuk mengatakan akan memulihkan bahkan menggandakan kekuatan mereka. Bagaimana hal ini mungkin? Nathan Clark, kamu sengaja melakukannya. Kita semua sudah seperti ini. Kamu masih ingin menaburkan garam di luka kami. Semua orang tidak percaya. Teknik yang mencelakakan mereka akan menjadi harapan mereka untuk hidup baru. Dengarkan aku. Tidak ada yang salah dengan metode pelatihan sebelumnya. Hanya saja kalian belum cukup rusak. Sekarang adalah situasi di mana kalian paling putus asa. Nathan menjelaskan secara singkat. Situasi berangsur-angsur menjadi sunyi. Semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Nathan masuk akal. Sekarang dengarkan arahanku. Berlatih dari awal teknik ini. Aku telah melengkapi semua teknik ini. Kalian bisa berlatih dengan waktu yang lebih cepat, kata Nathan. Hanya saja sebagian besar orang memandang Nathan dengan ragu-ragu. Masih tidak percaya padanya. Pada saat ini, Aaron Garrett berdiri. Kita semua sudah seperti ini. Tidak mungkin situasi akan menjadi lebih buruk lagi. Jika ada harapan, mari kita coba. Apa kalian mau dipandang rendah orang lain seumur hidup? Apa kalian mau menjadi anjing selama sisa hidupmu? Tidak mau. Kerahkan semuanya. Ayo kita coba. Semua bersedia mencobanya. Semua orang mulai berlatih. Dengarkan aku. Masalah ini harus dirahasiakan. Jika kamu memberitahu orang lain, kamu mungkin kehilangan semua harapan. Nathan menyarankan. Mengerti. Jika teknik ini berhasil, bisa membuat kami pulih. Maka saat itu pula, nyawa kami akan menjadi milikmu. Teriak Aaron Garrett. Oke. Aku akan menunggu hari itu. Nathan tertawa. Dia percaya bahwa 100 orang ini pasti akan menjadi master yang tak terkalahkan. Ini pasti akan melebihi 100 orang di gelombang kedua program Freynock. Tentu saja jika berita ini tersebar, tidak akan ada yang mempercayainya. Bisakah orang biasa dengan meridian bela diri yang telah hancur, melatih 100 orang cacat menjadi master yang tak terkalahkan? Siapa yang akan mempercayainya? Ini hal yang tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan Nathan, Aaron Garrett, dan 100 orang ini adalah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan keyakinan inilah mereka baru dapat berlatih dengan teknik ini. Setelah pergi dari sini, Nathan berdiskusi dengan penanggung jawab apa dia bisa memberikan 100 orang gelombang pertama ini kepadanya. Untuk apa kamu menginginkan 100 orang cacat ini? Rasa bersalah. Dia sangat penasaran. Untuk apa 100 orang cacat yang tidak bisa berlatih bela diri seumur hidup? Apa otaknya bermasalah? Benar, aku sedikit merasa bersalah. Nathan mengangguk. Oke. Baiklah. Sejujurnya 100 orang cacat ini adalah beban bagi kami. Akan kuberikan padamu. Penanggung jawab sangat ingin membuang beban ini. Kebetulan Nathan menginginkannya. Semua diberikan untuk Nathan. Nathan meminta orang membawa 100 orang ini pergi. Mencari tempat yang tenang di Anhemia untuk mereka berlatih bela diri. Setelah itu, Nathan membawa Nana untuk mulai berlatih. Setelah pelatihan khusus dari 3 instruktur lainnya, para murid yang memiliki waktu datang untuk mencari Nathan. Sebenarnya, mereka ingin melihat apa yang bisa dilatih oleh Nathan. Ketika mereka tiba, semua orang terkejut. Nathan meminta Nana untuk berlatih sesuatu yang sederhana seperti Tai Chi. Kelihatannya biasa saja. Tidak sebaik kakek-kakek berlatih di taman. Menyaksikan ayah dan anak itu berlatih dengan serius. Semuanya tertawa. Ya Tuhan. Apa aku tidak salah lihat? Apa ini teknik pelatihan untuk program Freynock? Aku hampir gila. Apa-apaan ini? Maaf. Ini untuk menumbuhkan kekuatan tempur terkuat. Bab 1568. Hidup mereka semua adalah milik Nathan. Semua orang awalnya ingin mengusir Nathan. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak ada alasan yang cukup untuk melakukannya secara langsung. Prajurit Fradron mungkin tidak akan setuju. Cara terbaik adalah belajar dari Nathan terlebih dahulu. Seiring waktu, jika tidak ada perkembangan, ada cukup alasan untuk mengusirnya. Dari sudut pandang semua orang, berlatih Tai Chi dengan Nathan tidak berpengaruh sama sekali. Ini seperti bermain-main dengan anak-anak.
hanya sekedar bermain. Namun, semua orang tidak berbicara, tetapi secara aktif mengikuti pelatihan Nathan. Nathan sudah melihat niat dari anak-anak ini. Tapi dia tidak berbicara, hanya menjalankan pelatihannya, menginstruksikan semua orang sesuai dengan latihannya. Namun, ajaran ini sedikit terlalu kekanak-kanakan menurut semua orang. Misalnya, pelatihan Michael Rhodes adalah gerakan menenteng air yang berulang terus tanpa henti. Contoh lainnya, pelatihan Yuda Hutahan adalah memanjat gunung berulang kali. Ketika mereka mengikuti program pelatihan Nathan, semua orang terkejut. Apa ini? Apakah Nathan sedang bercanda? Ini seharusnya menjadi program untuk anak yang baru masuk militer Neslandia, bukan? Mengapa tidak sekalian melatih gerakan berdiri dengan postur militer? Ini adalah program pelatihan paling dasar. Tapi bagaimana dengan para murid ini? Setiap orang dari mereka adalah master bela diri. Dipilih dari ratusan juta orang. Semuanya adalah master tingkat mahaguru. Bisa-bisanya mereka berlatih hal kekanak-kanakan seperti ini. Mereka semua hilang akal karena kesal. Tapi untuk mengusir Nathan, mereka menahannya. Sebaliknya, mereka secara aktif menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Nathan. Diam-diam semua orang memberi penilaian buruk pada Nathan. Bahkan kebanyakan orang berpikir bahwa Nathan sengaja melakukannya. Mereka tidak tahu bahwa Nathan sedang mengajarinya segalanya. Teknik perang yang luar biasa dan sebagainya yang diajarkan guru padanya. Dia mengajar para murid ini dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya berulang kali gerakan menenteng air. Sebenarnya Nathan mengajarkan hal yang berbeda di dalamnya. Rute lari yang ditentukan untuknya bisa melatih kelincahannya yang paling luar biasa. Dan membuat program pelatihan yang berbeda sesuai dengan masing-masing orang. Agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Tidak perlu diragukan. Nathan mengajari apa yang terbaik untuk setiap orang. Jika mereka terus berlatih dengan Nathan, prestasi masa depan tidak kalah dengan 9 Raja Gatisus. Atau bahkan lebih tinggi. Hanya saja semua orang tidak akan mengerti. Program pelatihan berlangsung hari demi hari. Bakat Nana benar-benar unik. Perkembangannya terlalu cepat. Murid-murid ini. Tetapi mereka semua mengira itu karena 3 instruktur lainnya. Tidak ada hubungannya dengan pelatihan dari Nathan. Mereka tidak tahu kalau Nathan yang berkontribusi utama untuk peningkatan kemampuan mereka. Program pelatihan khusus dan sederhana Nathan mengembangkan potensi mereka serta membuat kekuatan mereka melonjak. Di sisi lain, 100 orang gelombang pertama yang terlantar setelah menjalani latihan. Mereka terkejut menyadari bahwa mereka pulih. Tubuh mereka yang sebelumnya cacat seutuhnya. Semua meridian rusak. Tetapi kini mereka telah pulih. Semua orang telah pulih. Kabar baik. Aaron Garrett dan 4 atau 5 orang dengan bakat bagus tidak hanya pulih. Namun kekuatannya bahkan meningkat pesat. Mereka sangat gembira. Latihannya efektif. Nathan tidak berbohong. Pada saat ini, mereka melihat harapan. Nathan memberi mereka cahaya terang. Dia menjadi orang tua bagi mereka. Mulai sekarang, nyawa 100 dari kita akan menjadi milik Tuan Penyelamat Clark. 100 orang dibesarkan seperti binatang. Mereka hidup lebih buruk daripada anjing. Tapi kini sudah ada harapan. Bersambung.